Al-A'raf, kalau tadi surah Al-Baqarah, hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Adam, mau nggak saya kasih tahu pohon kalau kamu makan kamu punya kekuasaan yang langgeng, hidupmu juga langgeng. Dirayu tiap hari dirayu. Akhirnya tergoda. Apa yang terjadi? Fa'akala. Makan Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Setelah makan berarti melanggar perintah Allah. Disiksa sama Allah berupa fabadat lahuma sau'atuhuma. Baju kebesaran surga hilang, langsung telanjang bulat. Tidak ada baju pakaian sama sekali. Kelihatan sau'atuhuma, dua kemaluannya. Karena malu Nabiullah Adam wa taufiqa yashifani alaihi ma min waraqil jannah. Diambilkan dedaunan surga, dirangkai, dibuat baju sementara. Waktu saya kecil tuh lihat di rumah Nini itu ada gambar orang yang pakai baju daun itu, yang depannya ada pohon apel-apel itu. Sewocak semacam itulah. Ditutupi. Dipikir Nabiullah Adam itu sudah aman pakai baju. Ternyata Allah belum selesai murka. Kembali ke surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa qul nahbitu minha jami'a. Pergi dari surga, diusir Pak dari surga. Itu nabi terdahulu. Kalau kata-kata ihbitu minha jami'an itu saya catat di tafsir Jalalain. Kenapa sih keluar dari materi dulu? Kenapa sih Allah itu kok mengusir Nabiullah Adam dan Siti Hawa menggunakan wawu jama' ihbitu? Domir yang dipakai itu antum. Padahal seharusnya antuma, karena dua orang. Kalau yang berbicara itu satu kola, kalau yang berbicara dua kola, kalau yang berbicara banyak kolu. Artinya wawu jama' itu tunjuk orang banyak. Nah di sini Allah menggunakan ihbitu, pergilah kalian semua. Logika yuridisnya tidak masuk secara grammar bahasa Arab, tidak benar. Tetapi kembali ke hukum asal, Al-Quran itu tidak pernah salah. Tetapi ini salah secara logika. Logikamu yang harus dirubah. Akhirnya saya jadi tahu. Siapa sih orang ketiga yang diusir dari surga itu? Seharusnya Allah berfirman, qul nahbito, pergilah kalian berdua. Seperti ayat-ayat yang lain. Banyak cerita ini di ayat yang lain. As-Saffat juga ada. Tetapi di Al-Baqarah dan Al-An'am, Al-A'raf, Allah menggunakan ihbitu, pergilah kalian berdua. Saya cari tahu siapa orang yang ketiga. Ternyata ketemu di tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Di sana dijelaskan bahwa yang diusir ketiganya itu, orang ketiga adalah antuma Adam wa Hawa wa manishtamalkuma min dzurriyyatikuma. Yang harus keluar dari surga itu adalah kalian berdua, Adam dan Hawa, dan makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhmu, kita. Benih-benih yang dikandung oleh Nabiullah Adam dan Siti Hawa, kalau dicampurkan jadi bayi, lahdotan. Ini yang juga diusir. Berarti kita adalah aslinya secara tersirat makna Al-Quran adalah penduduk surga. Buktinya mana? Ketika Allah kangen kepada kita, Allah menggunakan kata-kata irji'i ila rabbiki. Leres, pulanglah ke Tuhanmu. Coba Pak dilogikakan. Orang Malang saya bilang, pulanglah ke Jakarta. Benar? Ya salah, yang benar pergilah ke Jakarta. Orang Malang kok suruh pulang ke Jakarta? Orang dunia suruh pulang ke surga sama Allah, benar? Ya salah. Kenapa kok salah? Karena orang yang di dunia ini aslinya orang surga. Dalam surat An-Nazi'at salah satu contohnya, fa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat kembalinya, ai marji'u. Jadi kita aslinya adalah orang surga. Sehingga kita kalau pulangnya tidak ke surga, Al-Quran tegaskan, dalika huwad dolalul mubin, sesat, salah rumah namanya. Kalau pulang ke selain surga, kayak aku insya Allah ya pulangin nang surga Pak. Amin. Allah banyak tanda-tandanya orang yang mau pulang ke surga, tapi bukan pembahasan kita malam ini. Kalau ingin tahu ya diundang lagi loh, biar ceramah itu pengajiannya estafet. Ini jadi Nabiullah Adam disiksa oleh Allah ke muka bumi, bukan enak. Nyampe bumi Nabiullah Adam nyampe di daerah Arafah,
Kemudian Siti Hawa jatuh di daerah India, bertahun-tahun tidak ketemu. Ketemunya Siti Hawa cemburu. Kan begitu ceritanya. Padahal di dunia belum ada wanita selain Siti Hawa. Cemburu, kamu sudah ketemu sama siapa saja. Cemburu Siti Hawa ke Nabiullah Adam. Padahal logikanya tidak ada wanita, yaitulah wanita. Terbuat dari tulang bengkok, rusuk, nekuk kalau dibiarin, kalau ditekuk patah. Kalau dibiarin bengkok, yaitulah wanita. Manusia terkuat katanya medsos sekarang. Tidak pernah salah. Dan wanita yang baik adalah wanita yang hanya mencari ridho suami. Amin, mudah-mudahan kita di sana. Ini tersiksa. Nabi terdahulu, kalau nabi kita yang salah, apa yang terjadi? Banyak, nabi salah banyak, nabi manusia biasa. Salah satunya nabi ini pernah diizinin sama para sahabat. Terjadi perintah perang, namanya perang Tabuk, terjadi di bulan Ramadan musim paceklik. Tabuk Madinah via unta perjalanan 1 bulan, jauh. Banyak sahabat yang males, yang tidak ikut perang. Pamit sama Rasul, Nabi, saya tidak ikut perang gimana? Ini sama Rasulullah karena kasihan diizinin. Ya wis, emang tidak saya ikut. Datang lagi sahabat, diizinin lagi. Orang mau berjuang pamit tidak berjuang sama Rasulullah diizinin. Ini kesalahan. Ini Allah tidak murka, tidak langsung turun adab, tapi berbentuk ayat dalam surat Al-Baqarah. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina shadaku wa ta'lamal kadibin. Afallahu anka, maaf dulu yang turun. Saya maafkan kamu Muhammad. Belum minta maaf. Itu nabi kita. Nabi Yunus salah, diperintahkan oleh Allah, "Hei Yunus, kamu dakwah di sana no, nyebrang pulau. Pulau di luar jangkauannya pulaunya Nabi Yunus." Ketika nyebrang nyampe sana, ternyata premanisme di sana lebih kuat daripada kebenaran. Nabiullah Yunus nyampe nginjak di daratan itu mau dibunuh, diancam, diperangi. Akhirnya kabur, kembali ke perahu bersama nakoda-nakoda penumpang yang lain karena numpang. Ini perahunya aneh, nyampe tengah lautan, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Nakodanya bilang, ini ada orang dolim ini. Biasanya kapal ini begitu, diundi. Fakana minal mudhadin, katanya surat As-Saffat. Wa inna yunusala minal mursalin it abaqo ilal fulkil masun fasahama fakana minal mudhadin. Dilotre, terkalahkan, keluar namanya Nabi Yunus. Nakodanya bilang, ini Rasulullah, tidak mungkin dolim ini. Diulang, dilotre lagi. Yang harus dibuang ke lautan itu siapa? Karena perahunya maju tidak bisa, maju mundur tidak bisa. Ternyata namanya Nabi Yunus yang keluar sampai 3 kali. Akhirnya dibuang. Setelah dibuang, faltaqomahul hutu huwa mulim. Diuntal. Iltaqoma itu Pak ditelan bunder-bunder. Iltaqomah, kalau makan dikunyah itu bahasa Arabnya akalah. Akalah dimakan. Kalau iltaqomah bahasa halusnya, bahasa Maduranya diuntal. Kayak ular makan kodok, ditelan bunder gitu. Nabi Yunus diuntal, hut ikan. Fahuwa mulim, maka dia jadi orang yang tercela. Nabinya Allah loh, disiksa di Allah. Katanya surat Yunus, falaula annahu laminal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabiullah Yunus itu tidak membaca tasbih, tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin selama 40 hari 40 malam di perutnya ikan itu, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka beliau akan berada di perutnya ikan sampai hari ba'ats. Artinya perut ikan jadi kuburannya Nabi Yunus. Untung bertobat pada Allah, membaca tasbih, akhirnya dilepeh, hidup lagi. Itu Nabi Allah terdahulu. Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa ini membunuh orang Kipti, dibilangin Bani Israel karena Kipti umatnya Nabi Musa ditambeleng mati. Sama saudaranya ataktuluna rajulan yaktumu imanahu, saudaranya Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Kamu mau bunuh orang lagi Musa. Nabi Musa itu nabi yang kuat, umat yang kuat-kuat. Bahkan ada cerita filmnya Samson itu Sam'un.
Dalam surat Yasin itu wa